luar biasa? Pasti Tuhan Yesus ajaib. Amin. Saudaraku, mari kita lihat Tuhan mewariskan kepada manusia begitu banyak hal dalam perjalanan hidup manusia. Tuhan begitu memperhatikan manusia dikasihnya. Bahkan sejak dia memanggil bangsa Israel, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana melalui bangsa Israel Tuhan kerja di dalam hidup manusia. Sewaktu bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir, itu menunjukkan bagaimana manusia ada dalam perbudakan dosa. Saudara dan saya juga ada di dalamnya. Namun saat Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, gitulah Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya dengan kuasa darah anak domba. Saudara tahu, anak domba, darah anak domba itu juga tercurah, dioleskan di pintu dari rumah-rumah bangsa Israel pada saat itu di Mesir, dan akhirnya malaikat maut lolos. Malaikat maut meloloskan mereka, melewati mereka, dan mereka lolos, dan mereka boleh mengalami kemenangan. Tapi siapapun yang tidak memiliki tanda darah, mereka harus mengalami penderitaan, musibah, yaitu meninggalnya anak sulung yang ada pada mereka, termasuk ternak-ternaknya juga. Setelah itu bangsa Israel bebas, merdeka, keluar ya dari perbudakan Mesir. Ya, tapi kalau kita perhatikan, bangsa Israel mengalami begitu banyak tantangan, bahkan roh mereka itu diuji. Kita perhatikan umat Tuhan juga demikian. Ya, saat kita mengikut Tuhan Yesus, itu banyak tantangan. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan itu setia. Tuhan memberikan pada zaman itu hukum Taurat untuk memberikan ketetapan, ketertiban, aturan untuk menjaga bangsa Israel. Kita lihat kemudian Yesus hadir, dia menjawab semua tantangan. Hukum Taurat itu digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Kita baca dari Galatia 5. Apakah kita berjalan sungguh-sungguh di dalam hukum yang baru semenjak Tuhan Yesus hadir, hukum kasih karunia. Jadi ada dua hukum, hukum Taurat dan hukum kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca dari Galatia 5 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenarannya kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi,
Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa manusia senantiasa diperhadapkan pada pergumulan semenjak bangsa Israel hidup dalam hukum Taurat. Kemudian Tuhan Yesus hadir, dan kita lihat bahwa Paulus sendiri melihat begitu banyak kendala, tantangan yang dialami oleh umat Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, justru kita berjalan dalam hukum kasih karunia. Jadi, saat kita berjalan dalam hukum kasih karunia, kita harus mengerti kenapa dan bagaimana, apa itu hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia hanya bisa didapat di dalam Tuhan Yesus, karena di dalam Dia ada anugerah keselamatan melalui iman percaya kepada darah Yesus, maka kita diselamatkan. Iman itu yang menentukan. Berbeda dengan hukum Taurat, maka saudara di dalam hukum Taurat saudara dituntut untuk menggenapi semuanya itu, melakukan semuanya dengan tidak bercacat celah. Kebenaran itu tergantung dari tindak tanduk saudara. Penilaian di mata Tuhan terhadap saudara tergantung dari perbuatan saudara, sama sekali tidak bergantung dari apa yang Yesus berbuat. Berbeda. Sebenarnya kita tahu manusia banyak kelemahannya. Manusia berusaha untuk melakukan segala hal yang terbaik, tapi kita lihat bahwa manusia pada akhirnya gagal. Sangat sulit manusia bisa mencapai 100% sempurna. Tapi haleluya, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Oleh karena itu disebutkan dia telah menggenapi hukum Taurat melalui dirinya. Dia tidak bercacat celah saat dia ditebus, saat dia menebus hidup saudara. Dia mati di atas salib. Saat dia mati bagi saudara, darahnya sempurna, tak bercacat celah. Baik. Jadi Paulus menekankan sekali lagi bagaimana kita harus hidup. Ya. Kita tidak bisa setengah-setengah. Jika kita hidup dalam kasih karunia, kita harus hidup dalam kasih karunia sepenuhnya. Ya. Sampai Paulus juga menyinggung tentang perkara sunat. Ya, kita sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Sebab itu ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bagaimana, saudaraku? Saudara mengerti? Jadi iman di dalam Tuhan Yesus itulah kuncinya. Maka kita percaya, oleh karena Tuhan Yesus kita telah selamatkan. Saya berdoa saudara mengenal siapa Tuhan Yesus dan apa yang telah diperbuat bagi saudara, dan anugerah apa, kasih karunia apa yang ada di dalam darahnya bagi hidup saudara. Yesus telah memberikan segalanya, tapi sangat disayangkan manusia tidak mengenal Dia. Banyak perkara dalam kehidupan manusia kita tidak bisa mengerti. Manusia tidak bisa mengenal Dia dengan lebih baik.
Saya bersukacita, bersyukur karena kasih karunia Tuhan boleh mengenal apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup saya, sehingga saya mengalami kelepasan, kelegaan, kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dengan iman percaya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang bagi saya dan mati di atas kayu salib bagi saya. Yesuslah keselamatan saya. Tanpa Dia, saya tidak akan bisa selamat, dan dosa saya tidak akan bisa dihapuskan. Hanya oleh darah Yesus saya mengalami kesempurnaan. Dengan iman dan percaya, saudara pun bisa. Katakan bisa. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Hal yang menarik, saudara punya cerita pada teman-teman, orang-orang terdekat, orang sekitar saudara. Apa yang mereka cari? Mereka berusaha mencari Tuhan. Silahkan, ketahuilah mereka akan gagal. Karena kasih karunia hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti kata pepatah, apakah ada gading yang tak retak? Jawabannya, saudara tahu. Semua gading pasti ada retak. Ini juga perbuatan manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti ada dosa. Pada akhirnya manusia akan mengalami itu. Stres karena dosa, semuanya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelepasan, kemenangan, kesempurnaan. Ya. Jadi, bagaimana? Itu tidak boleh setengah-setengah. Percaya Tuhan Yesus, ikuti Dia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, saudara. Paulus mengingatkan, kita tidak boleh setengah-setengah. Di saat kita mau percaya pada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia sepenuh hatimu, maka kau tidak akan sanggup melakukan segalanya tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Saya tidak katakan bahwa saudara tidak perlu melakukan perbuatan kebenaran. Ada satu perbedaan. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kita melakukan perbuatan itu bukan untuk mencari keselamatan, tapi kita melakukan itu karena mengasihi Tuhan Yesus. Karena sudah diselamatkan, kita sudah mengenal apa itu kasih karunia, keselamatan di dalam Tuhan. Ya, semua karena kasih, bukan karena ketakutan. Beda, bukan? Kalau saudara melakukan sesuatu karena kasih, saudara melakukannya dengan sukacita dan tanpa intimidasi. Semua mengalir dengan luar biasa. Saudara mengasihi Tuhan Yesus, pasti saudara akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagaimana kalau orang melakukannya karena ketentuan? Kalau tidak melakukan ini, dihukum. Pasti orang akan melakukan juga, tapi dengan tekanan, ketakutan, terpaksa. Pada akhirnya gagal juga. Betul? Percaya kepada Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus, ketahuilah, sadarilah bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jika saudara telah mengalami lahir baru, percayalah, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Bangkitkanlah, kobarkanlah, dengar suara Roh Kudus, lihat Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Mari, saudaraku, kita berjalan dalam kasih karunia yang Tuhan Yesus telah berikan. Ya, mari kita lihat. Firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetuan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh adalah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, perhatikan baik-baik ya, hidup di dalam roh dan di dalam daging. Saudara bisa memilih. Tentu saja ada kehendak bebas, tapi perhatikan baik-baik bahwa saudara telah memiliki Roh Kudus. Bagi siapapun juga yang telah memiliki Roh Kudus, memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya, telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka hidupnya sudah berbeda. Kenapa? Rohnya sudah berbaharui. Ya. Perjuangan masih ada, masih. Roh sudah diperbaharui. Jiwa bagaimana? Masih berjuang. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Di sini perjuangannya. Tubuh bagaimana? Lebih parah lagi, perjuangan lebih keras. Rasa capek, rasa malas, rasa bosan, ya, sakit, semua kelemahan, ya, ada pada tubuh itu. Jadi jelas-jelas Tuhan bilang bahwa kita harus memberi diri kita dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Jika tidak dipimpin oleh roh, maka roh Allah tidak akan kita dengar suaranya. Kita lebih mendengar, menuruti keinginan daging kita. Ya. Jiwa kita pun tidak bisa kita menangkan. Jiwa kita akan menuruti keinginan daging. Akhirnya terjatuh dalam perbuatan kecemaran yang tadi sudah disebutkan. Tapi puji Tuhan, haleluya, ya, saat kita dipimpin oleh roh, perhatikan, akan ada timbul buah-buah yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. 9 buah roh. Baik juga kalau setiap pagi dalam perenungan kita jadikan sebagai parameter evaluasi. Bagaimana ya pagi ini kasihku seperti apa, sukacitaku seperti apa, damai sejahteraku seperti apa, bagaimana dengan kesabaranku, bagaimana dengan kemurahanku, bagaimana dengan kebaikan, kesetiaanku, kelemah lembutanku, penguasaan diriku. Mari kita cek satu-satu sebagai parameter. Kita lihat saat kita mau mengevaluasi, kita pasti butuh parameter, kan? Dalam hal apa mau dievaluasi? Hal yang baik, bukan? Kalau kita sudah tahu parameternya, buah-buah roh itu apa saja, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Kita jadikan itu parameter setiap pagi, setiap malam, dalam saat teduh kita, setiap saat kita boleh merenungkan, Tuhan di mana ya kasihku? Aku kasihku udah dingin. Nah, kita sadar kita harus hangat. Bagaimana sukacitaku? Kita lebih dikuasai oleh rasa takut. Virus corona, jadi cemas, jadi takut, hilang sukacita. Dan kita harus bertobat. Mari kita bangkit, sukacita terus, seperti kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa.
Betul? Ya juga. Mari kita cek kesetiaan dan seterusnya, kelemah lembutan. Bagaimana kelemah lembutanku? Aduh, aku masih kasar, aku masih suka berkata-kata kasar, aku tidak bisa bersikap seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut. Nah, berarti koreksi. Kita pasti kenal siapa diri kita, penguasaan diri pun, dan seterusnya. Baik, bukan? Ya. Bahkan saudara bisa beri penilaian. Hari ini gimana kelemah lembutannya, kasih skor 0 sampai 100, berapa nilainya? Misal 70. Baik, besok harus lebih baik lagi. Besok renungkan lagi. Ternyata naik jadi 80 atau turun. Yang pasti kalau turun saudara naikkan sampai 100 tiap parameter. Ya toh, saudara bisa lihat pada akhirnya saudara akan menjadi apa? Pada saat semua sudah 100, kasihnya 100, sukacita 100, damai sejahtera 100, semuanya 100, saudara sudah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah dia, kasih karunia, semua kasih karunia. Roh Kudus akan ingatkan saudara, jangan, dia bicara terus. Hai, kamu sudah kehilangan sukacitamu, kembali nak, kembali. Ayo, mana sukacitanya? Tetap bersukacita, kata Roh Kudus. Nah, itu bedanya, saudaraku. Kalau orang di luar Tuhan, tidak ada suara-suara begitu. Kenapa? Nggak ada Roh Kudus ya. Tidak ada. Tidak ada penolongnya. Tidak ada yang mengingatkan. Seperti tadi, kekuatan sendiri saja. Bagaimana dengan Tuhan? Anak-anak Tuhan, dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus, itulah kekuatan kita. Dia mengingatkan. Dia bicara sama saudara. Dia menolong saudara. Roh Kuduslah kekuatan saudara. Sehingga kekuatan itu terbukti bukan dari kita. Kekuatan itu dari Roh Kudus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa kan? Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dari Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun saudara kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dan kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa yang berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kita saling membantu. Ya. Bagaimana dengan saudara? Perhatikan baik-baik. Ya. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Saudara lihat, saudara dikasih oleh Tuhan dan Tuhan memandang hidup saudara. Ya.
Jadi kita melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, lihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan diri sendiri, dia tidak akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Kalaupun dia menolong orang, dia berbuat baik, kembali itu semua semu, dan pada akhirnya dia akan gagal juga. Ya. Perhatikan, orang sering bilang sabar itu ada batasnya. Perhatikan baik-baik. Kesabaran sebagai buah roh, ya kan? Betul? Kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Kalau ada orang bilang kesabaran itu ada batasnya, berarti buah roh ada batasnya. Tentu tidak, kan? Sabar terus. Tuhan Yesus juga sabar terus. Coba kalau Tuhan Yesus tidak sabar, wah, itu diludahin, dicambukin. Kalau dia kesabarannya sudah mentok, dia berdiri, baru berdiri mati semua tentara Romawi. Nggak jadi salib. Nggak jadi juga kita masuk surga, saudara. Akhirnya kita semua masuk neraka. Ya, jadi bersyukur Tuhan itu sabar terus, sabar sampai mati. Bagaimana saudara? Prinsip dunia, sabar itu ada batasnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, sabar itu seperti saya, kata Tuhan Yesus, sampai mati. Ya, jadi saudara lihat Galatia 6. Saya membantu pertolongan Allah, ya. Kita menguji pekerjaan diri kita sendiri. Ya, kita lihat semuanya itu interaksi kita dengan orang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Semuanya itu berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tuhan menentukan kita untuk menunjukkan anugerah itu pada orang sekitar kita. Dan kita tahu firman Tuhan sangat luar biasa. Ya. Mendorong kita untuk saling menanggung beban. Karena kalau kita tahu, sesama anak Tuhan juga bisa mengalami kejadian yang tidak baik. Ada anak Tuhan sudah belajar mengenal Tuhan, tapi kesabarannya masih ada batasnya. Dia memang anak Tuhan yang kesabarannya sudah lebih baik lagi. Dia sudah mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, saat mereka berinteraksi masih ada kendala. Jika anak Tuhan yang satu masih belum bisa menangkap apa yang Tuhan mau, sehingga apa yang Tuhan Yesus bilang melalui surat Paulus ini, bertolong-tolonganlah kamu, ya, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kita justru menjadi beban bagi teman kita sendiri. Ya. Saudara-saudara, kalau seorang dapat melakukan suatu pelanggaran, maka kami yang rohani memimpin orang itu dalam jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Itulah gunanya saudara seiman, kita saling menguatkan. Amin. Jadi, saudaraku, kasih karunia Tuhan menyertai hidup saudara. Yang memiliki lebih, dia bisa
menutupi kekurangan orang lain. Yang kurang, dia boleh sadar bahwa dia tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Kenapa? Dia sadar bahwa itulah kasih karunia, harus saling menolong, ya. Bukan menjadi beban. Apalagi kalau sesama anak Tuhan. Anak Tuhan bisa nggak ngeseling sesama anak Tuhan? Bisa. Ada yang kuat, sabar, ada yang emosional, mudah marah. Sama-sama anak Tuhan, jiwanya masih bergumul. Yang satu sudah dewasa rohani. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Siapa yang jadi beban? Ya, jadi bebannya belum dewasa rohani, yang anak Tuhan tapi masih kurang sabar. Tapi yang sabar, kita lihat dia akan terus sabar, ya, dia menerima, ya. Tapi itu adalah hal yang tidak baik. Coba kita lihat yang tidak baik dari yang mana? Dari yang tidak sabaran ini. Karena dia jadi beban, bukan menolong. Yang kan bertolong-tolonganlah kamu. Dan sementara bagi yang kesabarannya sudah cukup baik, dia diwajibkan untuk memimpin orang, saudaranya yang punya kelemahan ini di dalam jalan yang benar dan roh lemah lembut, sambil menjaga dirinya sendiri supaya jangan kena pencobaan. Ya, coba kalau orang yang kuat kesabarannya itu dirorong terus sama yang kurang sabar, kasihan kan? Jangan-jangan mentok juga kesabarannya, bahaya. Dua-duanya berantem jadinya. Padahal yang satu sudah sabar banget, yang satu kurang sabar, tapi karena terlalu berat tekanan dari yang kurang sabar ini, sampai tingkat tinggi sabarnya pun mentok, akhirnya emosional. Saudara bayangkan seperti apa tuh perang dunia. Jangan. Kalau sudah ada yang menunjukkan kesabaran, bagi yang kurang sabar langsung bertobat. Wih, temanku sudah sabar cuy, aku berarti harus bertobat. Aku yang kurang sabar, aku lihat dia sabar sekali, itu teguran. Kalau ada yang sudah menunjukkan kesabaran, ada yang menunjukkan kerendah hatian, kelemah lembutan, kita harusnya sadar. Oh iya ya, aku melihat ada buah-buah roh dalam hidupnya. Aku ini yang salah, aku harus bertobat. Itu baru mantap, saling bertolong-tolongan. Saat temannya ini datang mengingatkan, dia memimpin dia, kamu tuh udah keliru, kamu kurang sabar. Bukan tambah emosi, tapi langsung, oh iya, aku sudah salah, aku mau bertobat. Mantap, itu baru bagus. Ya, luar biasa. Itu baru Tuhan sunnah. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan tahu hati saudara. Ya, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, firman Tuhan bilang, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menuai dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roh Kudus. Amin. Bagian kita adalah jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pasti kita menang. Bagi yang sabarnya di tingkat tinggi, pasti menang. Percaya dengan iman. Saudara yang sabarnya masih rendah, pasti diubahkan Tuhan. Tetap berbuat baik, tetap sabar. Yang sabarnya memang sudah cukup bagus kesabarannya, jangan kendor, ya, karena kau pasti akan menang. Haleluya. Ya. Saudaraku, anugerah Tuhan menyertai kita. Tuhan mengatakan bahwa, sekali lagi, bukan hukum Taurat, tapi kasih karunia. Ya. Apa yang Bapa lihat adalah apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saudara.
bukan apa yang saudara lakukan. Haleluya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam saat-saat yang sulit ini. Tuhan mengubahkan segalanya menjadi kebaikan bagi kita. Tetap semangat. Anugerah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.